Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah khutbah Jumat yang berjudul cara kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan dan sebaik-baik ketakwaan, dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan berupaya dengan sungguh-sungguh menjauhi apapun yang dilarangnya. Sebab dengan jalan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam berkehidupan tentu kita sering menemui permasalahan, baik permasalahan dalam keluarga, tetangga, rekan kerja, ataupun orang lain di sekitar kita, sehingga dibutuhkan pedoman dan tuntunan sebagai solusi dari permasalahan tersebut agar berbuah kemaslahatan. Sebagai seorang muslim, tidak boleh tidak, kita harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasulih. Artinya, aku tinggalkan kepada kamu umatku dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Dua perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana cara kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Sebab tidak semua orang mampu menjadi penafsir, atau tidak semua orang mampu memahami sunnah dengan baik, kecuali mereka yang sehat akidahnya, terbebas dari hawa nafsu, menguasai ilmu bahasa Arab dengan baik, dan menguasai ilmu yang berkaitan dengan ilmu tafsir hadis. Hadirin hadirat rahimakumullah, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah menyampaikan secara lugas dan tegas yang berkaitan dengan hal tersebut. Beliau berkata bahwa tak seorang pun mampu menyelesaikan segala persoalan sendiri, baik lahir maupun batin, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, karena kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh ulama yang ilmunya sudah mendalam. Hadirin hadirat rahimakumullah, dengan demikian, jika kita menghadapi suatu masalah yang tidak mampu diselesaikan sendiri, kembalikanlah permasalahan itu kepada orang yang dipilih oleh Allah sebagai tempat kembali, yaitu para ulama. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Yang dimaksud ahlu zikr adalah ulama yang mengetahui dan memahami sifat-sifat Allah dan agamanya, mengamalkan ilmu yang dimilikinya, selalu mencari keridaan Allah, zuhud terhadap keduniaan, selalu ingat kepada Allah,
berdakwah di jalan Allah dengan akal dan kearifan, sehingga terbuka baginya rahasia-rahasia Allah. Ahluz zikr inilah yang patut menyandang identitas al-ulama ar-rasikhin. Di dalam tafsir Lataif Isyarat, Imam Al-Qushairi mengatakan bahwa ahluz zikir adalah ulama. Humul ulama wal ulama mukhtalifun. Fal ulama bil ahkam ilaihim ar-ruju'u fil istifta'i min qablil awam. Faman ushkila alaihi syai'un min ahkamil amr wan nahy yarji'u ila al-fuqaha fi ahkamillah. Wa man ishtabaha alaihi syai'un min ilmi suluk fi tariqillah yarji'u ila al-arifin billah. Artinya, mereka ahlu zikir adalah ulama. Ulama itu beragam jenisnya. Ada ulama di bidang hukum-hukum syariat, yaitu para fuqaha yang bisa menjadi rujukan fatwa bagi kalangan awam. Jika seseorang merasa ada permasalahan di bidang perintah dan larangan agama, seyogyanya ia merujuk kepada fuqaha. Dan jika seorang merasa ada persoalan dalam ilmu suluk tarekat, seyogyanya ia merujuk kepada ulama arifin, itu orang yang ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Habib Muhammad Lutfi bin Yahya juga pernah memaparkan sebuah keterangan yang terkait dengan ahlu zikr tersebut dalam karya beliau Secercah Tinta. Beliau menyatakan bahwa ahlu zikr adalah para ahli dan para ulama yang dalam hatinya terdapat rasa takut atau khusyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya wali dan ulama, manusia manapun yang mempunyai ketaatan dan rasa takut kepada Allah juga termasuk ahlu zikr. Beliau juga mengingatkan bahwa ahlu zikr bukan sekadar orang yang pintar, sebab orang pintar bukan berarti ia pasti ahlu zikr. Dengan begitu, jika kita ingin bertanya sesuatu, maka bertanyalah kepada orang yang berpengetahuan dan juga memiliki ketaatan dan rasa takut kepada Allah, bukan hanya yang pintar saja. Dalam kitab Kifayatul Adqiya ala Hidayatil Adqiya ila Tariqil Awliya, juz yang keempat, disebutkan beberapa penjelasan tentang ahlu zikr. Yang pertama, yang disebut dengan ahlu zikr adalah ulama yang takwa dan jernih dalam setiap tindakan. Dengan kata lain, tidak gaduh, tidak jorok, tidak kasar, dan tidak menghina orang, baik ketika sendirian atau di muka publik. Sebab orang seperti itu telah meninggalkan syahwat dan menghancurkan sifat-sifat tercela, seperti mencari pangkat dan dunia lain dan mengisinya dengan hal-hal yang menyelamatkan. Yang kedua, yang disebut dengan ahlu zikr adalah ulama yang mendapatkan haibah atau perasaan takut dari Allah yang mewajibkan dirinya menjadi diam atau anteng dan tenang, dan lebih banyak diam untuk hal-hal yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan ahlu zikr adalah ulama yang sudah dibukakan asraru mulkillah atau rahasia kekuasaan Allah. Dia akan menjawab persoalan-persoalan dengan makna-makna yang mendalam dan menyentuh kolbu. Dia tidak berhajat pada pemberih dunia lagi, sehingga resepnya menenangkan dan menyelamatkan. Demikianlah sekelumit tentang penjelasan ahlu zikr atau ulama yang patut dijadikan rujukan sebagai tempat bertanya jika menemukan masalah kehidupan. Pada prinsipnya, mana kembali kepada Al-Quran dan Sunnah
bukan semata-mata langsung membuka kedua sumber hukum tersebut, melainkan bisa melalui para ahlu zikr, yaitu ulama yang thiqah atau terpercaya. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahul muwaffiq la aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.